di Desa Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, atau yang dikenal para ahli geologi sebagai Cekungan Cijolang. Ahli arkeologi dari Belanda pernah melakukan penelitian di sana. Pada tahun 1920, Van Houten menemukan fosil vertebrata. Kemudian cekungan tersebut mulai menjadi perbincangan para peneliti. Arkeolog dari Balai Arkeologi Bandung, Nanang Saptono, menjelaskan cekungan Cijolang merupakan suatu cekungan sedimensi atau pengendapan. Dari analisis fosil-fosil vertebrata yang ada di cekungan tersebut, mengasumsi kumpulan fauna vertebrata di Cijolang merupakan fauna tersendiri yang disebut sebagai fauna Cijolang. Nanang menerangkan, hewan purba yang hidup di cekungan Cijolang berumur sekitar 2,2 juta tahun yang lalu, atau sekitar kala Pliocene tengah. Cekungan tersebut dulunya merupakan wilayah laut dangkal, rawa payau, dan daratan. Dahulu sekali, laut dangkal meliputi wilayah yang dikenal sekarang dengan nama Sodong, Cisansa. Ke utara hingga kawasan Kabupaten Kuningan, Majalengka, hingga Cirebon di sebelah selatan wilayah Sindang Laut. Bahkan, laut dangkal tersebut sampai di wilayah Bumi Ayu Tegal, Jawa Tengah. Di Bumi Ayu juga ditemukan fosil vertebrata. Diungkapkan dia, penelitian di wilayah Jawa Tengah dilakukan Balai Arkeologi Yogyakarta, saling berkoordinasi dengan Balai Arkeologi Bandung di Jawa Barat. Pulau Jawa, kata dia, dulunya adalah lautan. Kemudian yang terangkat lebih dulu adalah Citatah. Daratan yang terangkat dari sebelah barat dan terus berlanjut ke arah timur. Jadi tebing Citatah dulunya adalah palung laut, kata Nanang. Sehingga menurut dia, sangat wajar ketika menemukan fosil karang laut, buaya, dan kuda nil di wilayah Tambak Sari. Balai Arkeologi Bandung sebenarnya tidak meninggalkan cekungan Cijolang. Tapi, saat ini sedang dilakukan penelitian di bagian lain cekungan Cijolang, yakni di kawasan Majalengka, Kuningan, dan Cirebon. Menurut Nanang, masalah penelitian di cekungan Cijolang menghadapi kendala. Kurangnya tenaga ahli dibandingkan dengan luasnya cekungan Cijolang, ungkap Nanang. Selain di Cijolang, pada Maret 2020 lalu, Republik Indonesia dihebohkan dengan penemuan fosil megalodon di Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Masyarakat sempat menyebutnya dengan huntu gelap, yang dalam bahasa Sunda berarti gigi petir. Fosil tersebut pertama kali ditemukan pada Maret 2020 lalu, saat sejumlah warga melakukan pemetaan sawah di sebuah lahan kosong. Fosil yang ditemukan berupa gigi hiu putih dari spesies megalodon yang pernah hidup di bumi sekitar 23–2,6 juta tahun yang lalu. Megalodon disebut sebagai predator laut terbesar yang pernah ada. Panjang tubuhnya dapat mencapai 18 meter dengan kekuatan gigitan berkisar 110–180 Newton per meter persegi, atau 30 kali lebih kuat dari gigitan hiu terkuat di planet bumi zaman ini. Penelitian geologi dan paleontologi oleh peneliti dari Institut Teknologi Bandung dan Museum Geologi Bandung menyebutkan bahwa kawasan Sukabumi sangat kaya oleh berbagai fosil hewan laut purba prasejarah. Setidaknya ditemukan 5 titik lokasi penemuan fosil purba di Desa Gunung Sungging atau Kecamatan Surade di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, Kecamatan Jampang dan Cilacap juga sering ditemukan fosil hewan purba lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa pada era Eosen, Kecamatan Jampang dan Sukabumi adalah daratan. Namun pada 30 juta tahun yang lalu tenggelam di dasar laut. Baru sekitar 5 juta tahun yang lalu jadi daratan lagi.
Perubahan iklim membuatnya menjadi seperti sekarang ini. Penggalian di Sukabumi berhasil menemukan sejumlah fosil hewan laut purba, di antaranya moluska yang berbentuk mirip kerang yang berumur 13 juta atau 12 juta tahun yang lalu. Ditemukan juga fosil tulang belakang paus purba yang hidup sekitar 8 juta hingga 5 juta tahun yang lalu. Yang paling fenomenal adalah gigi megalodon yang merupakan predator terkuat di lautan yang pernah ada. Ketika dinosaurus mendominasi bumi, kepulauan Indonesia belum terbentuk. Berdasarkan penelitian para ahli, diketahui kepulauan Indonesia terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu, sedangkan dinosaurus punah pada 65 juta tahun yang lalu. Ketika masa pembentukan benua di kala Mesozoikum, wilayah daratan Indonesia masih tenggelam di dasar laut. Daratan Indonesia adalah tanah muda. Sebagian besar fosil hewan purba ditemukan hidup di laut. Salah satunya Ichthyosaurus ceramenis di Pulau Seram di NTT, yang hidup di waktu yang sama dengan dinosaurus. Indonesia, terutama Pulau Jawa di periode berikutnya, menjadi tempat tinggal berbagai jenis spesies manusia purba. Hanya Kalimantan yang sudah muncul ke permukaan di masa dinosaurus hidup. Ketika itu Kalimantan masih bersatu dengan Eurasia membentuk benua Gondwana. Meskipun demikian, konon dinosaurus sangat menjauhi tempat ini karena berada di ekuator dan khatulistiwa dengan suhu tinggi dan kering. Belum lagi kandungan karbon dioksida yang tinggi di udaranya. Sekarang berpindah di kawasan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni di Gunung Lawu. Gunung Lawu yang berlokasi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur diyakini dulunya berada di dasar laut. Dugaan ini dikuatkan dengan fakta bebatuan di puncak Lawu yang mirip dengan struktur batuan di dasar laut. Bahkan beberapa pemerhati gunung mengatakan bahwa bebatuan di puncak Gunung Lawu sama dengan batu karang di dasar laut. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi DIY pada 2014 menyebutkan Gunung Lawu pernah mengalami erupsi dahsyat dibandingkan dengan gunung berapi lainnya. Saat ini, gunung yang termasuk pegunungan purba dan tertua di Jawa itu sedang tidur. Meskipun demikian, aura mistis pada Gunung Lawu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah seorang pemerhati Gunung Lawu, Polet, mengatakan ditemukan banyak bebatuan karang di puncak gunung, seperti yang ada di bebatuan di dasar laut. Menurutnya, batu karang di atas puncak Gunung Lawu tersebut menandakan bila beribu-ribu tahun yang lalu, saat daratan di bumi ini satu dengan lainnya masih menyatu, Gunung Lawu diduga berada di dasar laut. Tak hanya itu, jenis tanaman langka yang ada di Gunung Lawu memperkuat analisa bila dahulunya tertutup air laut dan mengalami evolusi. Menurut cerita, dulunya kemungkinan memang besar Lawu berada di dasar laut karena ada badai es. Semua daratan tertutup air, sedangkan Lawu makin lama makin tinggi. Karena perubahan alam itu, bisa jadi banyak ditemukan bebatuan karang.